Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat Pak Andrew, Pak Gembala, Ibu dan semua pengurus MDC Palembang boleh melayani pagi ini untuk di bulan Agustus ini ya. Semalam saya sampai, kemudian tadi pagi saya coba buka-buka lagi PowerPoint gitu ya. Ternyata Tuhan itu sungguh luar biasa. Dari sejak awal manusia diciptakan, Tuhan itu punya rencana yang besar. Ini wirelessnya masuk ya, makasih. Jadi tema bulan ini pertanyaan yang mengubahkan gitu ya. Siapakah diriku yang sebenarnya? Jadi setiap kita itu punya identitas. Katakan identitas. Siapa yang bawa KTP? Ada yang bawa KTP? Ada yang bawa SIM? Ada yang bawa motor tanpa SIM atau bawa mobil tanpa SIM? Jadi identitas itu buat kita punya akses, betul? Waktu kita mau buka rekening kita harus punya KTP. Waktu kita mau berangkat traveling ke luar negeri kita harus punya paspor. Waktu kita mau bawa kendaraan kita harus punya SIM. Jadi identitas itu ya diperlukan waktu kita membutuhkan akses, betul? Jadi waktu kita punya identitas, kita punya otoritas. Katakan, waktu kita punya identitas, yuk ulangi, 1, 2, 3. Waktu kita punya identitas, kita punya otoritas. Jadi apa tadi otoritasnya? Kalau punya SIM, kita bisa bawa kendaraan. Kalau enggak punya SIM, enggak bisa bawa kendaraan. Kalau punya KTP, tadi saya bilang apa? Bisa buka rekening. Kalau enggak punya identitas, tidak punya KTP, enggak bisa. Jadi perlu kita tahu bahwa kita tuh punya identitas. Kita punya identitas. Nah, kadang anak-anak Tuhan itu lupa dengan identitasnya. Iblis itu sejak dari awal, jadi peperangannya tuh sebetulnya bukan di lapangan seperti ini. Siapa yang bisa lihat iblis? Ada yang bisa lihat iblis? Jadi peperangannya tuh di sini. Jadi waktu Hawa digoda si iblis, ayo baca Kejadian pasal 3. Ayat yang pertama, enggak ada di slide ya. Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Allah. Ular berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Perhatikan ayat 5. Tetapi Allah mengetahui, kata si ular tadi, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ada kata kamu akan menjadi seperti, padahal Tuhan sudah ciptakan manusia, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan sudah ciptakan manusia itu punya identitas. Identitasnya apa? Segambar dan. Jadi si ular ini, si iblis ini ganggu. Nah, coba lihat otoritasnya.
Kenapa Tuhan kasih manusia segambar dan serupa dengan dia? Supaya mereka katakan berkuasa, punya otoritas. Saya dan Anda punya. Nah, iblis tidak mau otoritas itu kita bisa pakai. Maka yang dia ganggu adalah pengertian kita tentang identitas kita yang baru di dalam Tuhan. Ya, hari ini kita mau belajar supaya kita tidak terganggu lagi dengan identitas kita. Who am I in Christ? Next. Yuk kita baca Efesus pasal 4 ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan. Jadi Paulus ini tulis kitab Efesus. Jadi ada 4 kitab Paulus itu ditulis di dalam penjara. Galatia, Efesus, Filipi, dan Filemon. Jadi dia tulis di dalam penjara untuk jemaat di Efesus. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya apa? Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan. Yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kepotong ya. Jadi kita dipanggil untuk apa? Berpadanan dengan panggilan itu. Dipanggil berpadanan dengan panggilan itu adalah identitas. Jadi kita berpadanan dengan identitas yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita adalah bukan tentang kita, tapi kita adalah tentang apa yang Tuhan lihat tentang kita. Mari kita lihat satu persatu apa yang Tuhan buat di dalam identitas kita. Pertama, mari kita baca Efesus pasal 1 ayat yang keempat sampai kelima. Sebab di dalam dia, di dalam siapa? Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Jadi Paulus itu tulis kata di dalam dia dari Roma sampai 2 Tesalonika itu hampir 200 kali. Di kitab Efesus dia tulis ada sampai 36 kali. Nah, di perikop ini di Efesus pasal 1 ayat 4 dan seterusnya gitu ya, satu perikop ini itu paling tidak ada 9 kali kata di dalam Yesus. Sebab di dalam dia, jadi kita tuh ada di dalam dia, di dalam Yesus. Jadi apa artinya di dalam dia? Apa artinya di dalam dia? Kita tidak ada di dalam yang lain. Kita ada di dalam Yesus. Jadi kita tidak di luar. Kita ada di dalam Yesus. Itu menyatakan bahwa itu loh posisi kita. Ada di dalam dia. Bukan di luar atau bukan di dalam yang lain. Tapi di dalam Yesus. Saya bingung kalau misalnya ada yang bilang ada di luar yang lain, ada di dalam yang lain. Bingung kalau misalnya tiba-tiba ada orang percaya, ya baru-baru ini kan heboh kan Kristen progresif, ada keselamatan di dalam yang lain. Betul? Saya ketemu berapa hari yang lalu sebelum pulang semalam. Saya duduk lagi ngopi, terus lagi meeting di kafe. Ada hamba Tuhan yang sedang tersesat itu. Ya, dia tidak sesat, sedang tersesat. Lagi ngelayani. Saya dengar, wah didoktrin ini. Terus saya akhirnya tergelitik. Setelah selesai, mungkin emang rada agak usil gitu ya, saya deketin waktu yang dilayani pulang, terus saya ngobrol gitu ya. Jadi rupanya yang dipakai itu
Nah ini ya pesan ya. Jadi supaya kita benar-benar belajar firman Tuhan, supaya kita ndak salah, ndak dibelokkan dengan pengajaran-pengajaran. Ya, makanya ada DK di tempat ini. Ya, promosi saya. Saya itu cemburu ya dengan Pak Andrew gitu ya, dengan kalian maksudnya, dengan jemaat di sini gitu ya. Pak Andrew itu tahan pegang DK itu sama Bu Jingjing sendiri gitu ya. Pak Andrew pernah ngomong ke saya, oh kalau saya enggak Pak, DK itu harus di tangan saya harus pastikan pondasinya itu kuat. Waktu saya dengar itu bertanggung jawabnya hamba Tuhan satu ini, luar biasa buat jemaat. Wah kalian harusnya bersyukur punya gembala seperti ini. Ya, dia tanggung jawab benar. Nah, kapan kita kasih waktu benar-benar gitu ya, untuk benar-benar belajar firman Tuhan. Saya bersyukur saya dibukakan, oh iya, kita orang-orang yang dipanggil, dipilih. Di sini ada pengurus pasti ya, ada pemimpin kesan gitu Bu ya. Itu saya harus kasih tahu, kita harus double. Kan tidak mungkin kita memberkati orang lain kalau kita sendiri belum terima lebih. Jadi saya sebelum berdiri di sini, tentu saya berdoa, Tuhan kasih saya hikmat. Baru saya bisa kasih firman pagi ini. Tuhan kasih saya Roh Kudus. Saya terima pewahyuan, lalu saya bisa bagi. Jadi kita tidak bisa, misalnya kita dikasih kepercayaan, tapi kita biasa-biasa saja, tidak bisa. Kita harus makan lebih. Makanan rohani kita harus lebih, supaya apa? Kita bisa berbagi. Kalau kita tidak lebih, tidak bisa kita berbagi. Lalu kemudian kita juga harus uji firman itu. Jadi orang ini pakai Roma 5 ayat 17. Coba Roma 5 ayat 17. Waktu saya dengar itu, masuk akal, saya bilang gitu ya. Coba lihat nanti ya. Ini saya bagi dah. Saya jadi ingat. Yuk baca sama-sama 1, 2 ya. Sebab jika oleh dosa satu orang, ini siapa? Adam ya. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu, coba katanya, coba perhatikan. Jadi karena Adam maka seluruh dunia itu jadi orang berdosa. Lalu katanya apa? Firman ayat itu, oleh karena Yesus apa? Juga kamu menerima kelimpahan kasih karunia. Jadi artinya kalau Adam berarti oleh karena dosa Adam seluruh dunia berdosa. Nah, kalau oleh Yesus hanya orang yang percaya yang diselamatkan, oh berarti Yesus kalah dong dengan Adam. Kan Adam seluruh dunia, seluruh orang di seluruh dunia, manusia di seluruh dunia. Kalau ini cuma yang percaya, masuk akal nggak? Seolah-olah masuk akal. Tapi dia lupakan itu loh kata, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Siapa yang terima? Kita yang percaya. Wah, waktu dia ngomong seperti itu tanpa buka ayat, saya bilang, yuk baca yuk, saya bilang. Ada yang ketinggalan bro, saya bilang. Saya cari ayatnya ini, Roma 5 ayat 17. Waduh, dia diem. Matanya sudah berkaca-kaca, sudah saya bilang, ayo berdoa, saya bilang. Saya berdoa, saya bilang, dalam doa saya bela Roh Kudus bukakan. Hati-hati ya. Kalau tidak benar-benar belajar, ampun dah. Terus saya tinggalin, saya berdoa biarlah Roh Kudus yang bukakan satu-satu. Jadi pesan saya, yang belum ikut DK, promosi lagi. Biar kewalahan Pak Andrew. Sebab di dalam dia, artinya di dalam Yesus, bukan di dalam yang lain. Allah telah memilih kita
sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi kita menjadi anak-anaknya. Jadi kita adalah pribadi yang telah diadopsi jadi anak-anaknya. Jadi Israel itu umat pilihan Tuhan. Tapi karena mereka menolak percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat itu, kita adalah bangsa-bangsa yang boleh menerima kasih karunia itu. Menjadi anak-anaknya. Diadopsi jadi anak-anaknya. Jadi kita adalah pribadi yang telah diadopsi. Itu yang pertama. Terus bukti bahwa kita sudah dikasih identitas. Yang kedua adalah kita adalah pribadi yang telah, ayat berikutnya, ayat yang ke-7. Pribadi yang telah ditebus. Dikatakan sebab di dalam Dia, lagi-lagi di dalam Yesus, bukan di dalam yang lain. Jadi kalau Paulus ulang-ulang kata di dalam Yesus, di dalam Kristus, itu pasti ada maksud, saya bilang. Ada maksud, bro, saya bilang. Sampai diulang-ulang sampai 200 kali itu ada arti. Sebab di dalam Dia, bukan di dalam yang lain, di dalam Yesus. Dan oleh darahnya, apa katanya? Kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Jadi kita adalah pribadi yang telah ditebus. Katakan, saya telah ditebus. Katakan di samping kiri kananmu, kamu juga telah ditebus. Terus coba lihat yang ketiga. Ayat yang ke-13, Efesus pasal 1. Di dalam Dia kamu, jadi lagi di dalam Dia, di dalam Yesus, bukan di dalam yang lain. Di dalam Dia kamu juga, turun ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, apa katanya? Yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, apa dikatakan? Dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi kita adalah pribadi yang telah dimateraikan. Katakan, saya telah dimateraikan. Kamu juga. Dimateraikan dengan apa? Dengan apa? Tahu arti kata dimateraikan? Sah. Jadi waktu perjanjian itu dibuat, ada materai dibubuhkan. Ini materainya Roh Kudus. Ada pribadi yang lebih luar biasa dari Roh Kudus? Ada? Ada di sini yang lebih luar biasa dari Roh Kudus? Kalau ada, tolong angkat tangan. Atau ada di luar sana yang pribadinya lebih dari Roh Kudus? Tidak ada. Jadi kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi bukti kita punya identitas yang Tuhan kasih. Itu pertama, kita sudah diadopsi jadi anaknya. Kedua, kita sudah ditebus oleh darahnya. Dan ketiga, kita sudah dimateraikan. Katakan, sudah diadopsi. Sudah. Yang kedua apa? Sudah ditebus. Yang ketiga, sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Katakan amin. Katakan amin. Kalau sudah kayak gitu, jelas gak identitas kita? Sangat jelas. Jadi jangan mau lagi diganggu pikiran kita karena identitas kita. Jangan mau lagi kita bimbang dengan identitas kita. Karena kita sudah diadopsi, karena kita sudah ditebus, karena kita sudah dimateraikan.
2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, lagi-lagi kata di dalam Kristus, ia adalah, siapa ia itu? Saya dan Anda. Ia ada ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Anda adalah pribadi-pribadi yang baru di dalam Kristus, identitas yang baru. Katakan baru. Jadi jangan usah lagi ya cerita-cerita kita yang lama. Saya dulu nakal loh, bandel, suka lawan guru, suka ini, suka itu. Kok sombong, saya bilang ceritain masa lalu. Enak baik. Kan sudah apa? Sudah baru, yang lama sudah. Dikatakan di ayat yang lain, mati bersama-sama dengan kematian Kristus. Itu adalah manusia kita yang lama, identitas kita yang lama. Lalu waktu Yesus bangkit, kita bangkit bersama-sama dengan kebangkitan Yesus. Kita punya identitas yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya, ada kata sesungguhnya, yang baru sudah. Jadi saya dan Anda itu punya identitas yang baru. Jadi apa itu identitas? Apa itu identitas? Identitas itu adalah cara kita memandang. Lensa yang dipakai untuk melihat diri kita sendiri. Nah, lensa itu, ya, slide berikutnya. Lensa itu Tuhan yang kasih. Bukan dari kita. Kalau dari kita tidak bisa gapai. Tapi waktu kita tahu lensa yang baru, lensa yang Tuhan kasih, kita tahu identitas kita yang baru. Jadi identitas diri itu adalah lensa yang dipakai untuk melihat di waktu kita ngomong bahwa kita ini lemah, tidak berdaya, miskin, bodoh, tidak berkenan, berdosa, tidak layak. Itu bicara tentang identitas yang lama. Nah, waktu kita pakai atau kita disadarkan dengan identitas yang lama, kita tidak bisa raih otoritas Tuhan. Kita terganggu. Otoritas Tuhan itu tidak bisa kita gapai. Dengan identitas yang baru kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Oh, kamu kudus. Waktu kita ngomong di depan cermin, saya suka seperti itu ya. Waktu saya lemah, saya ngomong di depan cermin. Saya kudus, saya berkenan di hadapan Tuhan. Saya adalah anak Tuhan, saya dikasihi Tuhan. Saya punya otoritas di dalam Tuhan. Otoritas yang Tuhan kasih itu ada otoritas di dalam Yesus. Waktu saya ngomong seperti ini, itu apa? Menguatkan kita tidak? Menguatkan kita. Iblis takut enggak? Takut, karena waktu kita ngomong lalu kita sadar, wah, itu kita sedang ingat kita punya otoritas. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya suka New King James ya. For as he think in his heart, so is he. Apa yang kamu pikirkan, itulah kamu. Waktu kamu bilang lemah, kamu lemah. Waktu kamu bilang kamu tak berdaya, kamu tak berdaya. Waktu kamu ngomong tak berkenan, kamu tak imanmu itu terganggu karena identitasmu sedang keliru.
Nah, kenapa suka terganggu? Kenapa suka keliru? Roma 3 ayat 23. Akibat dosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan saya teringat dengan perumpamaan di Lukas pasal 15. Lukas 15 ayat 17 sampai 24. Lompat ya. Lompat slide ke 20 kayaknya. Lukas pasal 15 ayat 17 sampai 24. Yuk baca sama-sama. Lukas 15 ayat 17, harusnya ini baca dari mulai ayat 11 ya. Tapi kita coba ambil mulai ayat 17. Ayo kita baca sama 1, 2, iya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Terus, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa kepada sorga dan terhadap Bapa. Terus, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi diceritakan ada si bungsu. Ini saya yakin ini sering dihotbahkan. Bahkan mungkin sejak kita sekolah minggu. Betul? Dulu, ini kemarin waktu saya persiapan ini, oh iya selama ini saya pun khotbah ini tentang pertobatan. Tapi bukan cuma tentang pertobatan, ternyata ini tentang identitas. Tadi dikatakan apa? Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Identitas kan? Identitas kan? Iya. Identitasnya mulai keliru. Jadikanlah aku, katanya apa? Sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi karena dosa, tadi Roma 3 ayat 23. Karena si bungsu sudah pergi dari rumahnya, lalu memfoya-foyakan semua harta kekayaan bapaknya. Lalu kemudian sampai dia jatuh miskin, lalu tidak sanggup beli makanan, sampai dia harus bekerja di kandang, lalu dia makan makanan, bukan makan babi, makan ampas, makanan babi. Jadi kalau kita berdosa seperti itu, dulu saya jauh dari jalan Tuhan, saya yang terhilang dan tapi oleh cinta Tuhan beri ampas babi, ampas makanan babi. Kalau sini babi makan semua gitu ya. Ini ampas. Itu kalau orang berdosa itu sebetulnya seperti itu gambarnya. Betapa rendahnya. Betapa kotornya. Betapa jijiknya. Jijik enggak? Kalau di depan kita ada orang yang makan makanan, jijik enggak rasanya? Nah, kita sebetulnya gitu loh. Tapi puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Diselamatkan oleh Yesus, bukan diselamatkan oleh yang lain. Ya. Ini tentang identitas. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Terus ayat berikutnya. Slide berikutnya. Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah bawa kemari. Sebelumnya ada ayat sebelumnya ya. Ini saya lompat kan ya. Oh ya, sudah.
Tetapi ayah itu berkata, kita lompat kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Jadi waktu si bungsu pulang, ini si bapak lari menjemput anaknya. Lalu si ayah ini berkata kepada hambanya, lekas. Saya suka kata lekas, cepat. Wow, sukacita dia sambut anaknya yang hilang itu. Lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kepada si bungsu. Jubah itu lambang kebenaran. Kita dibenarkan, kita dipulihkan kembali. Lalu apa? Kenakan cincin. Cincin itu tanda apa? Otoritas. Ini cincin kawin. Ini tanda ownership. Saya sudah ada yang punya. Coba lihat yang sudah ada yang punya. Atau enggak dipakai? Jadi saya ada yang punya, ya, itu istri saya. Kita ada yang punya. Siapa yang punya? Tuhan Yesus. Cincin itu gambar otoritas, juga gambar ownership. Kita Yesus yang punya. Amin. Dikasih cincin. Sudah dikasih cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Kalau orang zaman itu tidak pakai sepatu. Jadi artinya dia hamba, budak. Tapi kalau dia pakai sepatu, artinya dia anak. Dipulihkan. Jadi kita bukan cuma diselamatkan, tapi dikasih identitas. Identitas kita dipulihkan, katakan amin. Khotbah ini bukan cuma tentang pertobatan, tapi perumpamaan ini juga tentang identitas. Nah, ada tokoh Alkitab di Perjanjian Lama maaf ya yang pegang PowerPoint, slide ke-10. Keluaran 3 ayat 10 sampai 11. Jadi ada tokoh di Perjanjian Lama namanya Musa. Yuk baca yuk. 1-2 ayat. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntut mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang apa? Orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Terus sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, kata Tuhan. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, kata Tuhan kepada Musa, aku mengutus engkau karena Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Coba perhatikan apa kata Musa. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Ini Tuhan yang pilih ya, masih juga dia tanya, siapa aku ini Tuhan? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Terus coba terus. Terus Keluaran 4 ayat 10 dan 11. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara.
Dahulu aku ini tidak, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat. Aku tidak pandai Tuhan. Aku tidak bisa Pak Andrew. Aku tidak sanggup gitu ya. Kadang kita seperti itu kan? Iya atau tidak? Tidak ya, tidak ngaku. Nggak bisa. Aku sibuk. Kadang-kadang kita ngerasa tidak berlayak, kadang-kadang kita ngerasa tidak mampu. Kita lupa ada siapa di dalam kita? Ada pribadi yang luar biasa. Kalau kita ingat ada pribadi yang luar biasa itu, kita tidak takut. Kita tidak bilang tidak. Kita bilang, ya Tuhan, aku siap. Aku siap melakukan perkara besar. Amin. Amin. Terus, tetapi Tuhan berfirman, Keluaran 4 ayat 11 dan 12. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku? Ini Tuhan tidak ngomong kepada Musa. Tidak salah. Ini kalau handphone ini, siapa yang paling tahu manfaat handphone ini? Siapa yang paling kenal kecanggihan handphone ini? Siapa yang paling kenal? Yang buat. Dek. Mana Immanuel? Siapa yang pegang iPhone? iPhone? Siapa yang buat iPhone? Siapa yang buat handphone? Steve Jobs ya? Yang paling tahu fitur-fitur yang ada di dalam handphone itu, dalam iPhone itu siapa? Pembuatnya lah. Betul? Yang paling tahu tentang Musa siapa? Ya Tuhan yang menciptakan. Yang paling tahu tentang saya dan Anda siapa? Ini Musa sok tahu. Iya. Kita sering tidak seperti Musa? Oh sering. Ngaku Pak Amin. Yang lain tidak ngaku. Oh Tuhan ampunilah yang lain. Terus masih loh ayat 13. Waduh, ngeyel bener ya. Ada deh seperti ini. Tetapi Musa berkata, Tuhan utuslah kiranya siapa saja yang patut. Sudahlah Pak Andrew, yang lain baiklah. Jangan aku. Aku tidak bisa. Aduh. Sama kita kayak Musa ya. Terus coba apa kata Tuhan sama Musa? Yuk baca sama-sama. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Jadi Tuhan tidak ngomong apa? Aku tidak pilih orang yang cakap, yang pandai bicara. Aku tahu Harun lebih bisa, tapi aku pilih kamu. Tuhan pilih kita, bukan pilih yang lain, bukan pilih yang di luar sana, pilih saya dan Anda. Tuhan tidak pilih yang cakap, tapi Tuhan pilih kita. Tuhan pilih Musa. Musa enggak ngerti identitasnya, padahal Tuhan sudah kasih otoritas. Biarlah kita hari ini, kita ngerti identitas, supaya kita bisa meraih otoritas itu. Amin. Amin. 10 pengintai juga loh. Identitas yang keliru membuat kita tidak mampu melihat otoritas Tuhan atas kita. Otoritas itu selalu mengikuti
Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Otoritas itu selalu mengikuti identitas. Bilangan 13, 32 dan 33. Maaf ya, ayatnya banyak. Saya ini guru, jadi suka. Ya, sehari saya guru, jadi saya suka baca. Jadi ayatnya banyak gitu ya. Ya, suka baca. Supaya apa? Ini kita ditunjukkan ya bahwa firman itu menjelaskan firman yang lainnya. Jadi membuktikan bahwa firman itu adalah firman ya dan amin. Yuk baca bilangan 13 ayat 32 dan 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel. Apa katanya? Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dan dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk ditindas, untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti terganggu kan identitasnya kan. Dan demikian juga mereka terhadap. Jadi kalau belalang itu kecil atau besar? Dengan anak bayi aja besar bayi atau belalang? Oh iya, sebesar apapun tetap besar bagi belalang. Jadi kalau kita tidak ngerti identitas kita, semua di depan kita tuh besar, masalah itu besar. Lalu kita membesar-besarkan masalah, bukan membesar-besarkan Tuhan. Iya kan? Seringan kita seperti itu. Kita ngebesar-besarin masalah, bukan besar-besarin Tuhan. Karena kita tidak kenal, karena kita keliru identitas kita. Ini 10 pengintai akhirnya masuk tidak ke tanah perjanjian. Tidak mampu mereka raih janji Tuhan. Tapi puji Tuhan masih ada 2. Yuk ayat berikutnya, slide berikutnya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu. Jadi negeri yang sama, masuknya sama, lihatnya sama, objeknya sama. Tapi kok beda? Itu karena pemahaman tentang identitas. Mereka mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang telah kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Nah, beda ya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Perhatikan, kalau yang tadi besar-besarin masalahnya, besar-besarin problemnya. Kalau ini besar-besarin Tuhannya. Ini contoh ya, orang yang keliru dengan identitasnya, dengan orang yang tahu identitasnya, mereka masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Identitas diri yang keliru menghalangi kita untuk menikmati janji Tuhan atas kita. Otoritas selalu mengikuti identitas. Jadi kalau kita keliru dengan identitas kita, itu menghalangi kita untuk menikmati janji Tuhan. Jadi mulai hari ini, waktu kita lemah, apa yang harus kita lakukan? Cermin kita apa? Firman Tuhan. Baca firman Tuhan supaya kita diingatkan identitas kita. Cermin kita itu bukan cermin kita tuh firman Tuhan. Nah, bentar lagi ngomong Deka lagi Pak Yunan. Enggak. Perlu firman Tuhan. Kita perlu diingatkan.
Efesus pasal 2 ayat 10, ini ayat yang terakhir. Saya undang semua pemain musik. Dan semua yang melayani. Yuk baca sama-sama 1, 2 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau supaya apa? Supaya kita hidup di dalamnya. Saya suka terjemahan NLT-nya. For we are God's masterpiece. Kita nih God's masterpiece. Kita nih masterpiece-nya Tuhan. Kita ini produk unggulannya Tuhan. Gak ada ciptaan yang lebih dahsyat dari saya dan Anda. Kita ini God's masterpiece-nya. Amin. Amin. Itu identitas saya dan Anda. Supaya apa? Supaya kita melakukan pekerjaan baik. Yang apa? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam panggilan itu. Mari semua bangkit berdiri. Lagu apa? Lagu tadi kau kagumi, ayo. Tuhan menciptakan kita itu luar biasa. Saya tahu menurut penelitian manusia itu diciptakan unik, tidak ada yang sama. Dikatakan 1 berbanding 40 miliar. Penduduk di dunia berapa? Sekitar 8,5 miliar sekarang. Jadi artinya apa? Artinya masih ada berapa lagi? Kalau 40 kurang 8,5, 31,5 gitu ya. Yang belum Tuhan keluarkan. Itu bukti bahwa ternyata pertama Tuhan kita itu benar-benar kreatif. Dan kedua, tidak ada yang sama. Saya dan Anda unik, Tuhan ciptakan unik. Tuhan ciptakan punya identitas. Dan identitas itu ada di dalam Dia. Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih potensi. Ada yang bisa pimpin ujian. Ini tiap kali saya kesini, ini lagi yang ini tahu identitasnya ini. Dan dia sangat diberkati di depannya dan juga memberkati kita semua. Amin. Ayo kita nyusul. Bunda, tidak mesti jadi gini. Betul? Ada yang lain yang bisa kita kerjakan. Tuhan pasti kasih. Karena kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Kita punya identitas di dalam Tuhan. Ada yang bisa main musik. Ada yang bisa sambut tamu. Ada yang bisa ngajar sekolah minggu. Ada yang bisa pimpin kesan. Ada apa lagi Pak Andrew? Tuhan ciptakan kita unik. Tuhan kasih identitas buat kita. Bahwa kamu tuh berkenan, kamu tuh kudus. Ada yang bilang ke saya, saya orang berdosa. Ibrani 10 ayat 10 bilang apa? Kamu dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya. Jadi bukan tentang apa yang manusia lihat atau tentang apa yang kita lihat, tapi karena kita ada di dalam Yesus. Karena kita ada di dalam Yesus, maka Bapa tidak lihat kita lagi. Bapa lihat Yesus. Coba ini ya. Ini ya. Mic ini seolah-olah kita. Lalu ini tertutup ini. Lalu kita ada di dalam Yesus. Masih bisa lihat? Ini tertutup. Jadi Bapa lihat siapa? Lihat Yesus. Bukan lihat kita lagi. Kamu kudus. Karena kita ada di dalam Yesus. Dan karena kita selama-lamanya ada di dalam Yesus, maka kita kudus selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10.
Itu bicara tentang karya Tuhan yang sudah selesai. Kadang kita tidak sanggup menggapai maksud Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita terintimidasi dengan dosa. Sadar akan dengan sin. Bukan sadar bahwa kita itu sudah jadi sah.